Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang anak muda bernama Cameron yang sedang bermesraan dengan wanita bernama Diane yang merupakan teman semasa SMA. Tapi sayangnya semua itu hanyalah mimpi basahnya saja. Di pagi itu, ayah dan ibunya memberi nasihat pada Cameron untuk mempersiapkan masa depannya selagi libur kuliah. Entah itu bekerja sesuai jurusannya maupun pekerjaan lain yang ia sukai. Karena mimpi enak-enak tadi, Cameron pun terlambat ke tempat kerjanya di sebuah toko es krim sehingga Lenny yang merupakan manajer di sana marah kepada Cameron. Di luar negeri, mahasiswa menghabiskan waktu liburnya dengan bekerja itu sudah menjadi hal yang wajar, dan itulah sekarang yang sedang dilakukan oleh Cameron. Sementara itu, di area luar rumah Cameron muncul seorang wanita yang sangat menawan dan menjadi tetangga baru di samping rumahnya Cameron. Lalu kita kembali lagi ke toko es krim. Lenny meminta Cameron untuk lembur pada malam itu, namun ia menolak dengan alasan ingin berkencan dengan Diane. Lenny yang tahu kalau Diane adalah primadona di kota itu langsung tak percaya pada Cameron dan minta dikirimkan foto sebagai bukti kalau Cameron tidak berbohong. Setelah pulang kerja, Cameron datang ke rumah Diane dan diam-diam ingin memfotonya yang sedang bersantai di halaman. Namun tanpa diduga, Chad dan Jason yang merupakan pembuli semenjak Cameron masih SMA memergokinya dan kemudian melempar HP Cameron. Diane yang mendengar keributan itu langsung menolong Cameron. Chad memberitahu kalau Cameron mau memfotonya diam-diam. Namun Cameron berpura-pura membantah dan ketika ingin membuktikannya, HP-nya terlindas hingga tidak berfungsi sama sekali. Were you taking pictures of me? No, why would I want a photo of you? Di malam harinya, Cameron mengintip pemandangan luar biasa dari seberang jendela kamarnya, yaitu tetangga barunya yang sedang berganti pakaian. Tanpa diduga, aksinya ketahuan oleh wanita itu sehingga dirinya panik dan langsung turun untuk makan malam bersama orang tuanya. Beberapa saat kemudian, seseorang membunyikan bel rumah dan Cameron tambah panik ketika yang datang adalah tetangganya yang baru dia intip. Namun setelah dibuka, wanita tersebut berganti dengan Diane yang membuat Cameron bingung dan tak bisa berkata apapun. Di malam itu Diane mengajaknya ke sebuah tempat makan untuk menemaninya yang sedang bosan di rumah. Walaupun Cameron menaruh rasa pada Diane, tapi ia belum pernah menyatakan perasaannya sehingga Diane hanya menganggapnya sebagai teman. Beberapa saat kemudian, teman SMA keduanya yang bernama Martin muncul dan Diane mengkodenya agar Cameron tidak memanggil Martin. Diane dan Martin tampak canggung saat bertemu sehingga Martin langsung buru-buru untuk pergi. Cameron yang bingung menanyakan kenapa, namun Diane masih belum mau menceritakannya. Setelah mengantar pulang Cameron, Diane akhirnya menjelaskan masalahnya dengan Martin yang terjadi pada saat mereka masih SMA. Ketika itu Diane mengajak kencan Martin ke sebuah pesta, namun tanpa diduga Martin tak kunjung datang dan sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Mendengar hal yang membuatnya patah hati itu, Cameron bingung meresponnya dan tiba-tiba dia melihat tetangganya menatap sehingga Cameron langsung masuk ke dalam rumah. Bukannya kapok, Cameron mencoba mengintip lagi melalui jendela kamarnya. Namun secara ajaib, wanita itu tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya Cameron yang membuat dia kebingungan. Wanita tersebut memarahinya karena sudah berani mengintip. Cameron pun langsung meminta maaf karena pada saat itu ia sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Walau Cameron sudah mengaku salah, wanita yang bernama Victoria itu tetap tidak mau pergi dan memaksa Cameron untuk mengantarnya ke sebuah tempat sebagai bentuk hukuman. Mau tidak mau, Cameron harus menuruti kemauan Victoria karena diancam akan diadukan soal pengintipan pada orang tuanya. I need a ride. Help me out and we're even. So you're gonna tell me where we're going, or? We're almost there. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di sebuah pabrik dan Victoria menyita kunci mobil agar Cameron tidak bisa kabur. Cameron pun menyaksikan seorang pria asing mempersilahkan Victoria masuk. Cameron berpikir kalau Victoria adalah member aplikasi hijau yang sedang melakukan tugas kenegaraannya. Namun tak berselang lama, Cameron dibuat takut saat pria asing tadi muncul dengan luka robek di pahanya dan juga berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, Victoria muncul dengan wujud vampirnya. Oh my god! Whoa!
Dalam perjalanan ke rumah, Cameron tak habis fikri dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun Victoria hanya tersenyum sambil mengancam akan melakukan hal yang sama jikalau Cameron menolak perintahnya. Setelah sampai rumah, Victoria mengancam Cameron lagi untuk mengantarnya besok malam ke lain tempat dan memberikannya ciuman sebelum pulang ke rumah masing-masing. Keesokan paginya, ayahnya memanggil untuk menanyakan noda darah di mobil. Cameron awalnya ingin menjawab jujur, tapi tiba-tiba Victoria muncul memotong pembicaraan sambil mengenalkan dirinya sebagai tetangga baru. Ia membuat cerita bohong mengenai noda darah di mobil itu. Victoria berkata kalau semalam ada rusa yang menabrak mobilnya hingga hewan tersebut terkapar, namun akhirnya bangun dan pergi. Ayahnya Cameron malah percaya dengan cerita bohong tersebut. Lalu Victoria meminta izin agar Cameron menjadi supir sementaranya untuk berkeliling mengenal daerah di sana. Ia juga akan memberikan imbalan berupa gaji kepada Cameron. Ayahnya pun dengan senang hati mengizinkan Cameron untuk menjadi supirnya Victoria. Saat di tempat kerja, Martin menemui Cameron untuk meminta bantuannya agar bisa mendekati Diane. Ia menjelaskan kalau dulu dirinya tidak jadi kencan karena terlalu gugup melihat kesempurnaan Diane. Yakin kalau hubungan Martin dan Diane tidak akan berjalan lancar, Cameron pun mengiyakan permintaan Martin yang membuatnya riang gembira. Di malam harinya, sesuai tugas yang diberikan Victoria, Cameron mengantarnya ke sebuah tempat lain. Tak lama di tempat itu, jatuh seseorang dari lantai atas yang menyebabkan kaca mobilnya kembali terkena noda darah. Walaupun Cameron tampak panik, Victoria tetap santai sambil menikmati darah yang ada di mulutnya. Kemudian Cameron membersihkan kacanya sebelum pulang. Setelah sampai rumah dan masuk ke dalam kamar, Cameron dikejutkan dengan kemunculan Victoria secara tiba-tiba di sampingnya. Ia ingin menjelaskan sesuatu kalau dirinya merupakan seorang vampir berumur 247 tahun. Ia juga mengatakan kalau kekasihnya dibunuh oleh sekelompok vampir lain pada tahun 1980. Karena hal itulah, Victoria memutuskan untuk memburu semua anggota dari kelompok tersebut sebagai bentuk pembalasan. Mendengar kalau dua korban kemarin bukanlah manusia, Cameron pun tersenyum bahagia dan bertambah semangat karena ia berpikir kalau aksinya tersebut seperti di dalam film. Lalu setelah menceritakan itu, Victoria kembali ke rumahnya tanpa ada adegan unboxing. Keesokan paginya, Martin tiba-tiba masuk ke kamarnya dan minta bantuan bagaimana caranya mendekati Diane. Karena sudah muak dengan Martin yang selalu mendesaknya, Cameron kemudian menceritakan semua hal itu kepada Diane. Akan tetapi, Diane hanya menganggap semua itu hanya akal-akalan Martin. Malam harinya, saat mengantar Victoria, Cameron dengan antusias menanyakan berapa vampir lagi yang harus dieksekusi. Victoria menjawab kalau sisanya tinggal 2 dan yang terakhir adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Setelah sampai di TKP, Cameron memutuskan ikut masuk sambil bergaya layaknya mata-mata yang membuat Victoria kesal. Akhirnya Victoria menemukan target vampirnya yang sedang bekerja sebagai satpam. Pria tua itu menyadari kalau dirinya sedang diincar dan ia pun mengeluarkan pistolnya. Cameron dengan bodohnya mencoba menolong Victoria sehingga dirinya dijadikan sasaran tembakan sampai terkapar di lantai. Untungnya setelah Victoria mengeliminasi vampir tersebut, Cameron bangun dan berkata kalau dirinya hanya berpura-pura mati. Victoria malah murka dan menjelaskan aksi tadi sangat bisa membuat Cameron terbunuh. I was playing dead. Kind of looked like it. Just joking. Setelah Victoria memintanya untuk tidak melakukan kecerobohan itu lagi, Cameron meminta izin libur sehari karena besok malam dirinya ingin menemani Martin yang mau kencan dengan Diane. Dan Victoria pun mengizinkan hal tersebut. Keesokan harinya, Lisa yang merupakan teman kerjanya Cameron mengajaknya ke sebuah konser. Namun sayangnya, Cameron menolak tanpa menyadari kalau Lisa suka kepadanya. Next time for sure. Yeah. Sorenya setelah pulang bekerja, Cameron menemani Martin dan Diane yang sedang kencan pertama dan menjadi penyambung ketika mereka sedang mengobrol.
Saat Cameron ingin pergi agar keduanya bisa mengobrol lebih intim, mereka refleks untuk meminta jangan karena kalau tidak ada Cameron, dipastikan suasana akan sangat canggung. Diane yang tampak grogi memutuskan untuk pergi ke toilet. Tak lama kemudian, Victoria yang sudah memantau dari tadi muncul untuk membantu Cameron yang ingin pergi dari sana. Martin yang melihat Victoria sempat terkena stun karena parasnya yang sangat menggoda. We're leaving. Now. Setelah berhasil keluar, Victoria menanyakan gadis yang tadi pergi ke toilet. Cameron langsung jujur kalau Diane adalah gadis incarannya semenjak SMA. Saat ia ditanya mengapa mau membantu Martin, Cameron menjawab dengan percaya diri kalau Diane pasti akan menolak Martin. Setelah berkeliling bersama sampai malam hari, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya. Kebetulan di sana ia mendapati 2 orang yang selalu membulinya. Victoria pun berniat agar 2 pemuda tersebut tidak lagi membuli Cameron dengan cara turun dan mengaku pada mereka kalau dirinya adalah pacar Cameron. Karena jiwa pembuli Chad belum luntur, dia pun mengintimidasi Cameron sehingga Victoria meminta keduanya untuk baku hantam agar masalah selesai hari itu juga. Walau awalnya Cameron jatuh beberapa kali, akhirnya dia menang setelah menghantam rusuk Chad akibat saran yang diberikan oleh Victoria. Alright, let's go. Oh my God. Karena kemenangan tersebut, Victoria meminta kedua pemuda itu untuk tidak lagi membuli Cameron. Mau tidak mau, Chad dan Jason pergi dari sana dengan muka yang masam. Dalam perjalanan pulang, Cameron merasakan sakit di tangannya. Victoria kemudian memberikan cairan dari kalungnya yang berkhasiat untuk menyembuhkan luka apapun. Namun sesudah diminum, Cameron panik ketika diberitahu kalau cairan itu adalah darah Victoria. Cameron mengira kalau dirinya akan berubah menjadi vampir. Namun hal itu langsung dibantah oleh Victoria. Setelah pulih karena cairan tersebut, ternyata cairan itu memiliki efek samping yang membangunkan si Otong. Cameron mencoba menetralisirnya dengan membayangkan Diane. Entah amal baik apa yang telah diperbuat oleh Cameron, secara tiba-tiba Victoria muncul di sampingnya dan berbisik kalau dirinya bersedia menampung sehingga Cameron pun tidak bisa menolak situasi tersebut. Namun sebelum sampai ke arah sana, ayahnya masuk di saat yang sangat tidak tepat. Cameron yang tiba-tiba berubah pikiran langsung menghentikan aksinya dan mengungkapkan kalau hatinya hanyalah milik Diane. Hal itu membuat Victoria kesal dan pergi dari sana. Adegan unboxing pun tidak terjadi. Keesokan paginya, Martin kecewa dengan Cameron yang kemarin pergi meninggalkannya sendiri saat kencan dengan Diane, sehingga kencannya hancur karena obrolan menjadi sangat kaku. Tak mau disalahkan, Cameron pun langsung mengatakan kalau mungkin saja hubungan Martin dengan Diane memang tidak bisa dilanjutkan. Sementara itu di sisi lain, Victoria tampak menemui Diane yang sedang bekerja di sebuah toko baju dengan berpura-pura sebagai pembeli. Saat jam istirahat, Cameron curhat dengan Lisa mengenai perjodohan Martin dengan Diane. Ia berpikir kalau dirinya sudah terlalu jauh untuk membuat orang lain bahagia, sementara ia lupa dengan kebahagiaannya sendiri. Mendengar hal itu, Lisa kembali mencoba mengajaknya ke sebuah konser nanti malam dengan alasan melepas kepenatan. Tanpa pikir panjang, Cameron menerima ajakan itu. Malam harinya, saat Cameron ingin pergi ke konser bersama Lisa, ia dikejutkan dengan adanya mobil Diane yang sedang bertamu ke rumah Victoria. Saat mengintip dari jendela bawah, dia menyaksikan kalau Diane sudah akrab dengan wanita vampir tersebut. Dan bukan hanya itu, keduanya juga melakukan jeruk makan jeruk di kamar. Karena kejadian mengejutkan tersebut, Cameron sampai lupa dengan janjinya pada Lisa. Di pagi harinya, setelah Diane pulang, Victoria mengejeknya dan merasa bahagia karena rencananya membuat Cameron cemburu sudah berhasil. Tanpa diduga, Cameron melawan dengan tidak mau mengantarnya lagi. Hal itu membuat Victoria kesal dan mengancam akan menghabisi Cameron jika tidak mengantarnya. Menyadari kalau masalah ini harus segera dibereskan, Cameron memutuskan untuk benar-benar serius menjodohkan Martin dengan Diane agar Diane tidak lagi berhubungan dengan Victoria. Agar semuanya berjalan lancar, dia pun resign dari tempat kerjanya. Namun tanpa diduga, Lisa memukulnya karena Lisa sudah dibiarkan menunggu tadi malam.
Setelah berada di rumahnya, ibunya membelikan HP baru yang langsung dia gunakan untuk membantu Martin saat nanti mengobrol dengan Diane. Ia memfungsikan earphone dan Martin disuruh mengikuti semua ucapannya. Saat menjalankan rencana tersebut, Diane akhirnya luluh pada Martin karena perkataannya yang romantis. Kemudian Martin membawanya ke taman kota untuk melakukan niat buruknya kepada Diane. Mendengar pembicaraan tersebut, Cameron cemburu dan ingin menghentikan keduanya karena perasaannya pada Diane tidak bisa lagi ditutupi. Setelah berada di TKP, Diane berbisik ke arah earphone Martin untuk Cameron dengan berkata kalau Martin sudah didapatkan sambil membuang earphone tersebut. Tanpa diduga, ternyata Diane tidak berniat untuk mantap-mantap, melainkan menggigit lehernya Martin yang menunjukkan kalau Diane selama ini adalah vampir. Cameron pun kabur ke tempat kerjanya. Diane menemuinya dan menunjukkan kalau Martin masih hidup. Ia juga memberikan alasannya menggigit Martin karena Diane ingin menularkan kemampuan vampirnya agar Martin lebih percaya diri dalam bersosialisasi. Cameron yang kecewa karena selama ini Diane tidak bercerita siapa dirinya. Hal itu membuat Diane meminta maaf dan beralasan kalau dia takut Cameron pergi menjauh saat tahu dirinya adalah seorang vampir dan sudah berusia ratusan tahun. Diane menuturkan kalau semua pria yang menjadi kekasihnya telah menua dan mati sehingga dirinya tak mau menjadikan Cameron sebagai kekasihnya. Di saat itu, Lenny mendengarkan pembicaraan keduanya dan menyaksikan Cameron mencium Diane. Setelah sampai rumah, Victoria muncul dan mengatakan hal yang mengejutkan kalau ternyata Diane adalah buronan vampirnya yang terakhir. Dengan kata lain, dia adalah pelaku utama pembunuhan kekasihnya. Karena kedekatan Diane dengan Cameron, itulah Victoria sengaja mendekatinya agar Diane terpancing sehingga mudah dieksekusi. Dan benar saja, dengan kemampuan vampirnya, Diane datang setelah merasakan kalau Cameron dalam keadaan bahaya. Di saat itu, Lenny yang membututi muncul dan mengancam akan memberitahu semua warga kalau Diane adalah seorang vampir. Tanpa pikir panjang, Diane yang emosi pun langsung menggigitnya dan kemudian masuk ke rumah Cameron. Victoria pun gak pakai lama langsung menyerang Diane menggunakan pedang khusus. Victoria tidak mau mendengar apa yang mau dikatakan oleh Diane sebagai bentuk pembalasan terhadap kekasihnya sehingga pertarungan sengit pun dimulai. If you're gonna kill me, then just do it. Saat Victoria terpojok, Diane menceritakan kejadian sebenarnya kalau pembunuh kekasihnya bukanlah dirinya. Bahkan sebaliknya, Diane berniat untuk menolong kekasihnya Victoria saat sekarat sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya. Mendengar kejujuran tersebut, Victoria meminta maaf dan berencana membentuk kelompok sendiri bersama Diane. Saat semuanya hendak pergi meninggalkan kota itu, termasuk juga meninggalkan Cameron, Diane menciumnya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal. Namun sebelum mereka berangkat, Lenny yang juga sudah digigit sebelumnya juga ikut bersama yang lain dan menyerahkan jabatannya sebagai manajer toko es krim kepada Cameron. Ia juga memintanya bekerja sama dengan Lisa. Keesokan paginya, Cameron menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya. Ia menceritakan kejadian yang dilaluinya dalam 1 bulan ini bersama vampir. Walau Lisa menanggapinya dengan tidak percaya, dia tetap memaafkan Cameron dan keduanya pun memulai hari untuk menjalankan toko es krim tersebut bersama-sama. Dan film pun berakhir. Sungguh film yang sangat-sangat ngawur alurnya, cek.